hidup itu nggak boleh mangkrak. Iya. Tidak boleh menyerah. Iya, nggak boleh mangkrak, stop Mangkrak, gitu. Mangkrak ya istilahnya. gerak terus, gerak. gerak terus. Jadi harus bergerak. Katanya itu nggak halal, sama dia dijirat-jirat katanya. Boleh aku. Tapi ngomong-ngomong Mbak Ayu tuh nggak ada matinya. Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ayu udah masuk ke bidang politik ya? Kebetulan Kalau itu nggak salah di PAN ya Mbak Ayu ya? PAN ya. Ini cukup bagus ya Pak Prabowo ini ingin mempersatukan bangsa ini sehingga kita tidak terpecah belah. Betul. Seandainya dapat, alhamdulillah. Kalau belum, aku tetap mendapatkan sesuatu, yaitu pengalaman dan pelajaran berharga. Juga networking, teman-teman baru yang udah seperti keluarga sendiri. Masyarakat Jakarta itu miskin karena harus beli air minum. Mahal loh air minum. Kalau gitu udah sekian lama nggak ketemu. Mesti jadi anggota dewan ya. Tapi belum beruntung. Gitu loh. Selamat siang, bersama Mr. Puisi lagi di siang hari bolong. Tetapi suasana menjadi dingin karena ada seorang artis legend, siapa dia? Mrs. Ayu Azhari. Thank you, Pak Made. Mr. Puisi. Ya. Ngomong-ngomong dengan Mbak Ayu ini, kesan nostalgia. Saya udah kenal Mbak Ayu ini udah tahun 0. Pada waktu itu Mbak Christine Hakim suka kesini, Mbak Ayu suka kesini, tetapi masalah-masalah yang dibicarakan selalu masalah perfilman. Betul. Apa kabar Mbak Ayu hari ini gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Tadi jalan ke sini lancar. Semalam disuruh nginep sini, tapi aku sendirian, nanti bawa keluarga. Ya. Jadi Mbak Ayu ini banyak sudah berkarya, semua orang udah tahu. Dan paling nostalgia sekali ketika saya diajak Mbak Ayu ke sebuah pesantren Surabaya. Itu dikerubutin orang, ribuan orang, itu saya tuh merupakan kenangan tersendiri. Tetapi Mbak Ayu ini kok sampai hari ini tetap berkarya, buat lagu, buat film dan lain-lain. Kegiatan Mbak Ayu hari ini dan selanjutnya gimana? Iya, saya bersama anak-anak bikin satu production namanya K Management. Di situ ada K Music, kemudian nanti ada juga production house juga, insya Allah. Kemudian ada juga NGO-nya, non-government organization yang fokus di pendidikan. Itu bekerja sama dengan negara Finland, ada NGO juga namanya The Finest Future, masa depan terbaik gitu untuk anak-anak Indonesia, insya Allah bisa bergabung. Jadi memang sibuk sekali. Pedoman hidup saya, hidup itu nggak boleh mangkrak. Iya. Tidak boleh menyerah. Iya, nggak boleh mangkrak, stop gitu. Mangkrak ya istilahnya. Gerak terus. Jadi harus bergerak. Nggak boleh mangkrak, tapi harus bergerak. Bergerak yang produktif dan harus selalu optimis. Nggak boleh pesimis dan yakin bahwa semua langkah dengan niat baik dan doa itu pasti ada yang memberi bimbingan Tuhan yang Maha Esa gitu, alhamdulillah. Tetapi yang sangat menarik, Mbak Ayu saya kenal dulu putranya agak bandel ya waktu itu, waktu muda ya. Tetapi sekarang kok jadi seorang baik ya. Itu semacam ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, bisa ceritakan bagaimana sih Mbak Ayu mendidik putra-putri yang tadinya waktu kecil saya tahu persis bandel-bandel, sekarang kok jadi alim? Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Jadi gini Pak Mak, sebenarnya pengen nangis kalau cerita ya. Tapi kita nggak boleh cengeng dan nggak boleh mengeluh. Jadi saya itu punya anak itu masih muda sekali kan, pasangan muda saya sama Jody. Alhamdulillah punya anak Excel. Jadi sebenarnya pernah nih ketemu sama Mas Slamet Raharjo. Waduh katanya waktu lagi syuting, ngeri bener dulu kita ngelihat kamu katanya sama suami. Ada di foto kita lihat megang bayi, waduh nih anak punya anak katanya. Maksudnya masih remaja banget. Umur berapa waktu itu? Belum 19 gitu. Terus Jodinya ya baru SMA lulus lah gitu. 18 lebih. Nah terus ngeri banget ya, tapi alhamdulillah nih sekarang udah 4 katanya. Waktu itu anakku 4 pas aku syuting sama dia. Nggak mudah karena orang menikah muda itu
banyak hal ya kan, apalagi di zaman modern kita kan nggak tinggal sama orang tua, jadi semua serba sendiri. Terus itu nggak berlangsung lama ya, tapi tetap bersahabat dan anaknya ikut saya. Kemudian menikah lagi, punya anak kecil-kecil, jaraknya cepet gitu. Waktu ketemu Pak Made anakku 4 ya, ada yang kecil gitu kan, bayi Sulaiman. Jadi berentet ya, mungkin karena pola asuh, kesibukan dan lain-lain. Anak kan juga perlu perhatian, perlu ruang. Nah itu mungkin ruangnya yang nggak pas kadang-kadang di tempat kerja di bawah. Jadi memang bukan tempatnya. Jadi memang anak kan harus punya ruang sendiri. Jadi ya kalau ada namanya Syekh Nazim, guru spiritualnya Yusuf dan saya itu bilang kalau kita bawa anak ke pengajian atau majelis apa, kalau dia nangis ya udah didiemin, karena dia bosnya di sini. Bahwa anak itu ya punya dunianya sendiri. Kalau dia nangis ya dia bosnya. Kalau kita bawa ke tempat kerja ya dia nakal nggak bisa kita tahan karena dia bos, he's the boss katanya. Jadi ya memang dengan berjalan waktu tetap dibina, tetap diperhatikan, dan keadaan saya waktu itu ya harus bawa anak kemana-mana. Ada yang disusuin, ada yang pulang sekolah kalau di rumah nggak ada yang jaga, karena memang pernah ada pengalaman-pengalaman yang buruk juga. Tinggal di rumah dapat kekerasan dari pembantu lah, dari apa. Jadi memang harus dibesarkan dengan energi kasih sayang dan komunikasi yang tidak terputus. Alhamdulillah dengan bantuan lingkungan, teman-teman, salah satunya Pak Made, ada Andy juga, dulu suka wawancara, pasti ada anak ya, kadang-kadang lagi gini tiba-tiba prak. Pernah aku lagi makan sama Pak Made nggak ya, di satu restoran Jepang, di private room gitu, aku lagi makan, di sini meeting, Sean main di luar gitu kan, dijaga, tiba-tiba di sebelahnya itu ada pejabat lagi makan. Itu ada batu-batu yang dipelihara, di dekorasi, sama dia ditimpuk ke bagian apanya, ke bagian meja teppanyaki. Ya, di restoran Jepang waktu itu ya. Iya kan? Ya. Ada jenderal katanya atau siapa gitu. Ayu, anaknya itu ruangan itu ada pejabat penting, mejanya di. Si Shan tuh memang bandel sekali. Mungkin dia ngelihat ya nih kalau ikan dibakar, kalau batu gimana, dia kecil kan, tuh gitu. Terus pernah juga ada acara di presidennya kedutaan Perancis, ambasador. Aku acara di situ, tiba-tiba meja kebakaran. Aduh, aku malu banget deh. Jadi dijagain suster, jadi ada hiasan kayak lilin-lilin. Lilin itu ya. Dia ambil tisu dibakarin. Juga kebakaran. Gawat tuh. Aku habis itu, aduh kayaknya nggak bisa dibawa nih. Jadi aku harus cari orang di rumah untuk nungguin. Dulu ada ibuku, jadi alhamdulillah. Pernah juga nginep di sini bawa ibuku waktu aku kerja. Jadi lebih adem tuh anak-anak. Jadi memang aku membesarkan anak itu nggak sendirian, tapi dibantu oleh lingkungan yang paling kecil, keluarga. Ada adik-adikku Rahmah, Sarah, Rahel, Hajar, Tia, tapi yang paling deket itu ya Sarah, Rahmah, Rahel, yang sering membantu ngasuh anak-anakku. Pernah pergi ke Eropa itu Rahmah yang bantu gitu. Sarah juga waktu jalan-jalan kemana pasti kalau aku kerja dia yang jagain gitu. Ada yang di Amerika namanya siapa? Sarah, Rahel, Tia ya. Tia. Ada yang paling lucu ya, aku pernah ikut, nggak apa-apa ya cerita lucu-lucu, kenangan, nostalgia nih kalau ketemu Pak Made. Aku pergi ke konferensi Islam sedunia di Washington. Aku diundang sebagai salah satu pembicara di podium kecilnya lah, bukan yang gede, tapi aku berbicara di situ sebagai artis dan di negara Islam dan visi misi ke depan gitu. Bahasa Inggris lagi aku juga udah persiapan apa gitu. Nah pada saat acara itu kan aku nggak bisa bawa anak-anak, itu yang jaga Sarah, yang bayi bapaknya, yang gedean Sarah. Diajaklah makan ke seberang hotel gitu, ada makanan siap saji gitu ya, nggak usah sebutin namanya lah ya, yang umum. Ada makan burger, terus pakai atasnya ada beef bacon, ya kan, atau bacon. Jadi mereka pesen aja. Terus Sarah juga pesen buat Excel, duduk makan burger. Terus ada orang yang tahu kalau Sarah Muslim atau ini Muslim. Terus dia bilang, sister katanya, itu kayaknya nggak halal, iya kan, itu baconnya. Tapi kalau beefnya halal. Oh iya, terus
dikasih tahu Excel nggak boleh makan ini ya katanya, baconnya itu nggak halal. Oh oke, katanya. Terus kan mau diambil, terus dia ambil, sama dia nggak dimakan, nggak dibuang, dijilat-jilat. Anak kecil waktu itu umur berapa? Kan masih kecil ya? Masih kecil. Iya, belum ngerti mungkin 4 tahun, agama. 5 tahun gitu, Ya, apa 6, pokoknya masih kecil lah. Ya. Aku kan nggak makan, sama dia dijilat-jilat. Terus si Sarahnya kan malu, Sarah juga kan masih remaja. Terus dosa. bukan boleh, malu, katanya malu, maksudnya diliatin orang, maksudnya kan kalau dipukul nggak boleh, di Amerika kan nggak boleh yang mukul anak, kalau di Indonesia ya mungkin bisa dibetot dikit gitu, diambil, kalau di sana kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi dia bilang, kakak, Sarah malu deh, masa dilarang makan, katanya itu nggak halal, sama dia dijilat-jilat, katanya. Boleh dong, katanya nggak apa, nggak dimakan. Iya sih lucu, jadi anak tuh ternyata kreatif ya. Jadi aku berterima kasih sama teman-teman, sama lingkungan, sama kedua orang tuaku yang sudah membantu aku bagaimana membesarkan anak-anakku. Sekolah juga, jadi alhamdulillah kalau Excel sekarang jadi motivator ya dalam spiritual untuk anak-anak muda, agama. Alhamdulillah, paling enggak itu bermanfaat banget buat aku, dia bantu membimbing adik-adiknya. Syukur-syukur dia bisa juga membantu untuk lingkungan. Jadi sesuai, Allah itu memberikan sesuatu sesuai doa kita. Nah, jadi, kapan-kapan Excel bawa ke sini dong. Saya orang Bali. Kita juga punya majelis taklim di sini. oh Masya Allah. Nah, kalau misalnya Excel bisa mampir di majelis taklim kita, ngaji di sana. Anjeles Sondah udah saya bawa sana. Oh Masya Allah. Jadi Ustazah Ayu belum? Nah, Ustazah Ayu belum. Bercanda enggak Ustazah, aku bercanda. Nanti kesini lagi, nanti kesana ya, ngaji di sana. Ustadz Mike ya? Ustadz Mike ajak dong. Ustadz Mike Krem. Dia udah ke pengajian Gus Miftah. Oh kena, waduh hebat lu. Hebat. Inilah hebatnya seorang Ayu itu, luar biasa. Masya Allah. Dan saya terima kasih sekali Mbak Ayu ini ya. Waktu kita meresmikan Museum Puma ini, yang meresmikan Pak Wali Kota didampingi oleh Mike Trem. Coba, orang Australia. Mike Trem orang Denmark. Orang Denmark. Tapi waktu itu tinggalnya di Australia. Australia didampingi Mbak Ayu meresmikan Museum Puma. Masya Allah. Waduh. Ingat nggak Pak? Waktu itu tahun berapa itu ya? Bukan 2004. 4 apa 5 gitu ya? Ya, 2005 ya. 2005. Habis tsunami ya? Iya. Habis tsunami bukan? Apa tsunami. Sebelum? Ya. Nah itulah kenangan dengan Mbak Ayu ini, kenangan yang dari mulai hal-hal yang malam sampai pagi lagi, sekali-sekali minum wine tapi ya. Iya, apa mande ya? Aku senangnya teh. Oh iya. Teh Cina yang hitam. Oh iya. Puer. Tapi ngomong-ngomong Mbak Ayu tuh nggak ada matinya. Masya Allah, tabarakallah. Artinya mati tuh selalu mempunyai kreativitas. Dan yang paling terakhir saya dengar Mbak Ayu udah masuk ke bidang politik ya? Kebetulan kalau nggak itu salah di PAN ya Mbak Ayu ya? PAN ya. Pernah juga di PDIP. PDIP ya. Ya kalau artis milik semua partai sebenarnya, tapi akhirnya memang aktif di PAN sebagai pengurus perempuan muslimah amanah di DKI. Itu dikasih kesempatan dan dipercaya oleh Eko Patrio, kebetulan sahabat dan banyak diberikan kesempatan untuk nyalek juga tahun 2018, 19, aku caleg DPRD DKI 6, dapil 6. Eko udah duluan ya Eko? Oh iya, dia udah memang menggeluti itu ya. Salam buat Eko ya, saya dulu nongkrong pada waktu zamannya Cafe Tenda. Salam. Bener. Nah. Ketum DKI dia, ketua DPW DKI. Sekarang ketua DPW DKI. Wah, luar biasa. Dan terpilih lagi kemarin untuk anggota Dewan. Bro Eko luar biasa. Mas Eko. Mudah-mudahan Mbak Ayu juga ikut membantu paling enggak. Kalau di partai itu kan kita caleg walaupun nggak dapat, tapi kan kita punya jasa memberikan suara juga untuk nambahin ya kuota dapat 1 kursi. Itu udah alhamdulillah. Tapi siapa tahu nanti Eko naik kan bisa ganti ada Eko. Itu terserah partai. Biasanya ada ini partainya dilihat dari hasilnya kan. Gitu ya, mudah-mudahan. Buat aku yang penting kita udah bekerja memberikan kontribusi untuk partai dan udah langsung turun ke masyarakat. Kita belajar banyak dan masih terus bersambung silaturahmi sama masyarakat sampai sekarang alhamdulillah dari tahun 2018. Waduh, ngomong-ngomong sekarang suasana makin panas. DKI panas, Bali panas.
Tetapi yang paling panas itu ketika Ini apalagi aku udah pakai baju merah, lebih panas lagi. Ketika Pak Anies waktu itu hampir diusung oleh PDI Perjuangan. Pendapat Mbak Ayu gimana sih kalau misalnya mungkinkah waktu itu kan hampir itu ya? Karena apa? DPD DKI kan mengusulkan, tokoh-tokoh PDI juga mengusulkan. Kalau seandainya waktu itu diusung oleh PDI Perjuangan, Mbak Anies mungkin nggak bisa memenangkan kalau di pilkada? DKI memang banyak yang fanatik sama Anies ya. Di daerah Jakarta Timur. Elektabilitasnya kan nomor 1 Pak Anies ya? Saya nggak tahu dari survei sih ya. Dari survei kurang begitu mengikuti. Tetapi memang pengalaman saya di PDIP itu biasanya dia lebih memprioritaskan kader. Karena PDIP partai ideologi, partai kader kan? Iya, betul. Aku juga kader PDIP. Tapi memang berpartisipasi di PAN ya. Yang mana yang lebih mudah dan dekat ya kan? Kalau di PAN kan dikasihnya di DKI, jadi aku nggak sibuk. Di PDIP juga senang gitu. Tapi kalau setahu aku yang tadi mengenai Pak Anies memang banyak ininya yang kelihatan ya waktu di DKI juga Pilpres kan lumayan tuh. Tetapi kalau diusung PDIP mungkin ada kendala-kendala lain yang mungkin belum bertemu ya kan? Karena partai itu partai kader ya kan? Ya mungkin Pak Ahok juga kecewa. Nah, sehingga Ibu Mega itu ngambil jalan tengah, dia menggunakan kader sendiri. Betul, gitu, dan menurut aku mungkin sekarang kita mulai semua yang baru lah ya. Jadi biar yang kemarin tuh kampret sama kecebong biar lupa dulu. Suasana gitu biar selesai dulu lah, kita coba dengan yang baru. Dan Mas Anies juga masih tetap bisa berjuang dan berkarya, berbuat sesuatu buat masyarakat, kan nggak harus jadi gubernur sekarang, mungkin ke depan gitu, insya Allah. Yang terbaik dari atas. Semua garis tangan sih ya, ada jalan nasib. Omon-omon, PAN kan mendukung Pak Ridwan Kamil ya? Kimplas ya? Ya, Kimplas. Bagaimana pendapat Mbak Ayu mengenai pilkada ini, kira-kira rame nggak kira-kira ya? Kalau Ridwan Kamil memang popularitasnya tinggi ya, maksudnya dikenal masyarakat luas. Sering dengan anak-anak muda tuh update banget kan, kayak saya pernah lihat dia fashion show di Citayam Fashion Show, iya kan itu. Yang viral waktu itu ya. Iya, saya di Vindan tiba-tiba kok ada Ridwan Kamil jalan gitu kan. Dia selalu partisipasi dan update sama kegiatan-kegiatan Gen Z ya, anak-anak muda. Nah, kalau yang Rano Karno dan Pak Pramono ya. Memang nggak tahu kalau ke anak muda bagaimana. Tapi kan yang namanya pemilihan ini sekarang ini masyarakat Jakarta itu partisipasi politiknya banyak faktor, iya kan? Tapi kan dibantu oleh Dul anak Betawi, Rano. Kan orang Betawi pasti akan milih Rano dan Pak Pramono Anung. Kita nggak tahu gimana nanti, tapi biasanya si Dul itu kan udah mulai generasi generasi Pak Made mungkin si Dul, tapi kita nggak tahu, kita lihat aja nanti. Banyak hal yang menentukan pemenangnya sih, pemilih ya kan, tapi media juga, kemudian dukungan dari berbagai aspek di masyarakat itu juga menentukan. Ya, karena di Bali waktu Pilpres, PDI kan sangat kuat, nggak mungkin bisa memenangkan Pilpres Pak Prabowo untuk di Balinya ya. Ternyata milenial memilih Pak Prabowo. Nah itu makanya trennya sekarang ini seperti itu. Strateginya ya, kayak misalnya aku syuting sama ada salah satu talentnya, anak muda, anak SMA. Aku tanya, kamu pilih siapa? Aku tuh pengen banget katanya ngelihat Bobby the Cat ada di istana katanya. Wow, itu anak-anak muda tertarik sama Pak Prabowo karena Bobby the Cat. Jadi dia pengen lihat Bobby ada di istana. Jadi jangan lupa tuh nanti untuk yang suka update mesti ada tuh, karena anak-anak muda seneng banget. Tapi apa kaitannya sama apa namanya? Tapi ya bagus juga sih supaya lingkungan lebih memperhatikan kucing-kucing atau binatang-binatang peliharaan yang liar ya. Jadi mereka berharap, aduh aku pengen lihat Bobby the Cat karena Bobby-nya kan sering ada tuh. Berarti konsultannya Pak Prabowo boleh juga ya? Boleh ya. Atau memang Pak Prabowo-nya penyayang binatang. Oh ya. Jadi
dari sisi itu pada saat orang memperhatikan dia ada kucingnya, ada ininya. Iya. Itu kan sebetulnya mungkin juga nggak sengaja ya. Iya. Kayak gemoy itu kan pasti nggak sengaja Pak Prabowo-nya, sehingga gemoy itu membuat perhatian khusus bagi milenial ya. Nah, benar. Nah, gitu loh. Ya kalau mungkin Pak Ridwan Kamil kan banyak pengalaman di bidang tata kota ya. Tetapi kan lawannya ini Pak Pramono Anung kan sebagai tokoh yang dikenal baik dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga mungkin sendiri juga, apalagi Pak Ibu Mega kan. Betul. Seorang doktor komunikasi Pak Pramono Anung ini kemungkinan juga luar biasa dan bisa sangat rame nih pemilihannya. Nah, paling tidak networkingnya itu udah mengakar. Ya. Kalau Pak Pram ya kan udah lama di PDIP dan pengalaman waktu Pilpres atau Pilgub Jakarta dulu kan semua PDIP udah bagus. Nah, kemudian ada satu nih yang terlupakan belum diomongin, yang pasangan Jenderal Polisi. Nah, ini Dharma jangan-jangan dan Mbak Ayu kenal lah saya sama Dharma. Tahu, iya. Pak Made juga ya. Polisi gaul lah. Banyak temennya juga. Polisi itu Pak Polisi gaul, temennya banyak tuh. Iya. Dan nggak disangka-sangka ya mau jadi gubernur. Itu gimana peluangnya Pak Polisi? Itu Pak Polisi banyak juga orang yang tertarik dengan isu-isu yang dia bicarakan tentang sistem kesehatan dan ke depan dunia gimana gitu. Kebetulan itu aku nggak paham sih, jadi aku nggak terlalu memperhatikan. Tapi ya semua kita dukung dan mudah-mudahan nanti hasilnya yang terbaik buat Jakarta dan ke depan Indonesia itu yang menang, insya Allah. Jadi semua ada di tangan rakyat, masyarakat Jakarta. Menurut Pak Made? Kalau saya rasanya sih semua tokoh yang calon itu baik semua. Bagus ya. Kemudian tidak terjadi pecah belah pilkada kali ini di DKI, sehingga sudah dengan himbauan Pak Prabowo itu beliau tuh ingin merangkul semuanya, merangkul bukan untuk berbuat sesuatu yang salah pun harus didukung, tidak. Beliau menginginkan bersatu, tapi kalau ada hal-hal yang kurang baik bisa dikoreksi juga. Nah, artinya ini cukup bagus ya, Pak Prabowo ini ingin mempersatukan bangsa ini sehingga kita tidak terpecah belah. Betul. Gitu. Nah, dan ini kan cocok sekali Pak Pramono Anung ini kan sekap kan. Ya, beliau itu kan bisa menjadikan katalisator antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, itu kan kalau beliau jadi gubernur DKI kan cukup bagus. Yang penting kalau saya yang banyak menganalisa politik, sebaiknya itu presiden harus dekat dengan gubernur, terutama gubernur Jakarta, DKI ya. Karena apa? Atau Kalimantan Timur. Ya, pokoknya untuk kota-kota besar, Kalimantan, Bali, dan itu harus presiden tuh bila perlu nanti suatu saat tidak ada lagi Pilgub, ditunjuk oleh presiden. Balik kayak dulu lagi ya? Iya, karena apa? Biar pekerjaan presiden itu tidak ada yang bersinergi, tidak ada yang menjegal gitu loh. Nah, ya, coba lihat kalau sekarang misalnya ini contoh nih, misalnya waktu Pak Jokowi itu, kemudian kalau nggak salah ada Piala Dunia U20 ya kalau nggak salah. Oh iya. Ya, 2 orang gubernur yang menjegal itu kan akhirnya batal. Betul. Nah, berarti kan tidak sinergi antara presiden sama gubernurnya. Itu kan mungkin perlu dipikirkan, siapa tahu Mbak Ayu di DPR nanti perlu diusulkan. Insya Allah. Perlu diusulkan itu. Kalau aku tulus-tulus saja, yang penting udah berbuat dan seandainya dapat, alhamdulillah. Kalau belum, aku tetap mendapatkan sesuatu, yaitu pengalaman dan pelajaran berharga, juga networking teman-teman baru yang udah seperti keluarga sendiri gitu. Nah, tadi aku mau tambahin, Ridwan Kamil bagus juga sih didampingi oleh mantan menteri dari PKS ya? Iya, pertanian ya. Dia Pak Menteri Suswono. Pertanian, iya. Dan PKS di Jakarta juga cukup militan dan cukup kuat, punya dasar gitu. Sebetulnya Pak Anies dulu PKS yang mendukung kan. Nah, sekarang dukungannya mau dibawa kemana itu kan? Pak Anies nggak ada partai sih ya. Ya itu. Mungkin PKS ya mungkin mendukung Pak Ridwan Kamil ya.
Iya, mungkin mereka punya sisi sendiri melihat kekuatan masing-masing, mungkin ya. Tapi ya mungkin ada bagusnya juga, biar masyarakat juga nggak terlalu capek, nggak lelah dengan konflik-konflik. Jadi suasana baru, mudah-mudahan. Dan semua udah takdirnya gitu ya. Insya Allah semua bagus. Nah, ini kita mau tanya, andai kata suatu saat Mbak Ayu menjadi anggota DPR, usulan apa sih yang akan diusulkan? Karena sekarang ini ya saya lihat program Pak Prabowo itu untuk memberantas korupsi sehingga terjadi efisiensi, dana-dana korupsi itu bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, misalnya untuk makan sekolah gratis, makan anak-anak gratis, susu gratis dan lain-lainnya. Nah kalau program Pak Prabowo untuk memberantas korupsi itu betul-betul dijalankan, kemudian mempercepat mungkin undang-undang pemberantasan aset dan lain-lain, itu kan mungkin sangat bagus. Kira-kira ada nggak pendapat Mbak Ayu mengenai hal ini? Apakah mungkin nggak akan hal-hal yang bidang hukum kita itu akan lebih baik dari sebelumnya? Betul. Kalau korupsi itu memang penyakit yang udah kronis ya. Ibaratnya penyakit yang menggerogoti negeri ini gitu. Jadi setuju aja kalau itu dilakukan, dan selama ini juga udah mulai kan, KPK apa segala macam. Nah, tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya yang udah turun ya ke masyarakat dan melihat itu di Jakarta nih, karena saya Jakarta pengalaman, mungkin daerah lain juga ada tapi saya nggak begitu turun langsung. Itu memang masyarakatnya tuh masyarakat C, D, ke bawah tuh. Ke bawah itu. Yang penghasilannya mungkin di bawah 2 juta lebih ya. Malah mungkin ada juga yang nggak punya penghasilan, banyak. Menurut saya, cita-cita saya itu pingin ya, air bersih itu gratis buat masyarakat. Jadi mereka bisa minum. Karena kemarin baru baca tulisannya orang asing ya, atau mana gitu. Saya lupa di mana headline-nya, bahwa masyarakat Jakarta itu miskin karena harus beli air minum, mahal loh air minum. Kalau gitu Mbak Ayu harus dukung IKN dong. Iya. IKN tuh sekarang setiap keran di pinggir jalan pun bisa diminum loh. Sebelum IKN tuh saya dari tahun berapa udah mikir, karena kan saya pengalaman tinggal di luar gitu ya. Kenapa air nggak bisa diminum gitu. Dan mungkin lokalisasi tempat tinggal masyarakat itu harus sudah ditata yang baik. Coba hitung, harga air sekarang lebih mahal dari harga bensin. Betul. Coba bagaimana? Dan mungkin karena saya perempuan ya, memikirkan generasi ke depan, anak-anak itu harus diberi ruang. Jadi tempat tinggal yang satu orang gelap di gang-gang kecil, bukannya kita melarang orang tinggal di tempat seperti itu, tapi sebenarnya keberpihakan pemerintah harus tegas. Harus tegas. Kasih mereka tempat tinggal yang lebih baik dan layak. Makanya perlu presiden yang tegas. Betul, aku siap mendukung. Jadi bukannya kita anti gang-gang kecil yang sempit ya. Saya tuh melihat, saya sama Andy sering turun, anak-anak remaja seusia Lenan dan kecilan, itu kalau weekend duduk ber-14 orang, ber-10, mereka lomba game di depan warung yang kumuh matahari nggak kena. Sementara anak-anak segitu badannya senang sekali kalau dia aktivitas. Jadi mungkin harus dibikinin youth center. Kalau zaman dulu kita ada gelanggang remaja ya, tapi nggak tahu sekarang fungsinya apa. Gelanggang remaja jadi apa ini sekarang? Mungkin iya afiliasi sama sekolah. Tapi kalau dulu tuh aksesnya kayaknya kita bisa kegiatan berenang seminggu sekali di situ, main basket atau apa. Tapi sekarang apa-apa kayaknya harus bayar iuran. Nah harusnya mungkin harus disediakan ekskul, apalagi ada rencana kasih makan gratis ya kan, buat anak-anak, itu juga akan meringankan. Tapi sebenarnya air bersih sih penting banget. Yang paling penting, air bersih di kota Jakarta tuh sangat diperlukan, dan kalau bisa ada lah anggaran yang mementingkan itu supaya orang nggak usah minum beli. Belum lagi pengolahan sampah kita. Betul. Gimana tuh? Sampah sebenarnya bisa jadi uang kan buat masyarakat kalau dia bisa dikelola, yang organik, yang enggak, jadi itu bisa dijual. Jadi untuk tenaga listrik kan ada banyak hal. Nah, untuk pupuk, untuk segala macam. Sekarang kenapa sih di Indonesia tuh untuk memulai hal itu setiap kabupaten, setiap kota itu kok nggak berani? Padahal itu sebetulnya teknologi sederhana sekali. Kira-kira bagaimana sih mungkin Mbak Ayu bisa mengimbau
bukan kepala negara aja. Kalau kepala negara sekarang kan udah di KN udah membuat pengelolaan sampah secara modern. Misalnya DKI, APBD DKI itu sangat besar sekali loh. Iya. Bali, Bandung sendiri, APBD sangat besar. Ya kan, rakyat kan tidak hanya membutuhkan sembako ataupun bansos ya, rakyat juga membutuhkan kesehatan. Ya, penghijauan, tempat tinggal, pengolahan sampah dan lain-lain. Itu gimana Mbak Ayu? Bisa? Kalau menurut saya yang paling penting itu setiap keluarga itu udah nggak harus takut lagi untuk masalah air bersih, pendidikan anak dan kesehatan. 3 itu sih. Kesehatan ya. Nah kalau pendidikan anak termasuk juga ruang yang akrab dengan lingkungan. Walaupun sekarang misalnya waktu zaman Ahok ada ruang ramah lingkungan, ya kan, ruang ramah anak atau apa, udah ada. Tapi memang pernah juga ada program waktu Ahok ya, pindahin ke apartemen misalnya, dapat itu kan bagus sebenarnya. Kita pernah berkunjung ke apartemennya, ya ada, lumayan lah gitu. Tapi ya mungkin harus disosialisasikan terlebih dahulu karena udah terbiasa ya hidup yang sebenarnya nggak layak sebagai masyarakat untuk hidup di ruangan yang seperti itu gitu misalnya. Jadi memang itu sih, air bersih penting. Air bersih. Ya tapi kan tetap mencari pemimpin itu kan nggak mudah. Untuk mencari beberapa pemimpin seperti Ibu Risma misalnya tuh tidak mudah kan. Nah bagaimana caranya partai politik tuh membuat pemimpin-pemimpin yang seperti itu, misalnya dengan sekolah. Kalau nggak salah PDI Perjuangan kan punya sekolah partai. Betul. Golkar kalau nggak salah. Punya. Nah mungkin itu perlu digalakkan lagi. PAN bagaimana? PAN ada juga. Ada juga ya. Ya itu. Kita punya ini kayak misalnya ada PMA, ada untuk ke masyarakat. Kalau ada apa langsung datang. Kita selalu sih ada kumpulan-kumpulan yang rutin dibina lah kader-kadernya. Cuma memang karena politisinya, mungkin pemberitaan juga ya, dan mungkin dari pengalaman masyarakat juga sekarang mentalnya jadi 11-12 gitu loh. Jadi memang harus ada sistem yang tegas. Ya alhamdulillah nih, mudah-mudahan setelah Pak Prabowo dilantik ada gebrakan baru yang kita nggak pernah tahu dan akan membuat kita wow gitu. Kita menunggu 20 Oktober kayaknya lama banget. Kenapa ya? Nggak sabar. Nggak sabar nih, karena kita perlu pembaharuan ya. Ya katakan pembaharuan itu kan harus siapapun program-program presiden yang itu harus selalu perlu pembaharuan. Misalnya di bidang politik, hukum, bidang korupsi dan lain-lain. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan secara baik dengan Pak Prabowo, yakin. Sebenarnya ya Pak Prabowo nanti mesti didukung dengan manajemen yang bagus untuk sistem aturan dan kebijakan-kebijakan di Indonesia itu harus tegas, harus jelas. Nah seperti program makan gratis itu, kalau manajemennya tidak bagus dan sangat tertib dan akurat, itu juga jadi masalah. Saya belum pernah dengar nih, bagaimana sih sistem distribusi. Aku juga, dan lain-lain itu. Kalau di Finland, aku compare-nya Finland ya. Ada juga program. Itu bukan hanya program makan gratis, tapi di sana nggak ada orang kelaparan. Nah, karena ada shelter-shelter untuk orang-orang yang nggak mampu tuh di kompleksnya tuh ada shelter. Paling nggak dia bisa ke situ minum kopi sarapan pagi. Gitu ya? Aku nggak tahu sisinya gimana. Luar biasa itu. Tapi nanti aku lagi baca bukunya, mungkin nanti kalau udah diterjemah kita bisa baca tuh bareng-bareng. Siapa tahu Pak Prabowo dengar nih. Jadi shelter itu artinya begini ya. Mungkin pemerintah membantu UMKM memasak, kemudian UMKM shelter timur ada UMKM, kemudian ada orang yang kelaparan tuh dia ke sana. Betul, tapi ada juga Red Cross, Palang Merah, di sana juga ada. Jadi bisa ke Palang Merah. Terus kalau orang hamil mau melahirkan, kemarin Shan udah punya anak 1. Oh, wah hebat. Di Finland sekarang? Di Finland, anaknya umur 2 bulan lebih. Jangan panggil aku nenek ya. Wah, ini nenek cerewet. Jadi, nggak apa-apa nenek, asal jangan nenek lampir. Jangan, nenek gayung enggak. Nenek gayung. Ya.
Tapi aku nggak dipanggil nenek. Aku bilang, gitu Shan, ya? anak kamu panggil apa? Panggil mama aja, jangan. Aku bilang. Salam untuk Shan ya, Iya. Shan. Berarti Shan tuh orang Finlandia? Istrinya Finland, ada keturunan Rusia juga gitu. Wah, pantesan Mbak Ayu ini sering ngirim artis Finland ke saya nih. Iya, kan? aku Itu saya taruh di hotel saya di Alam Ubud tuh ya. banget ya. Dia penyanyi ya, Johanna. Dia sutradara juga. Nah terus waktu aku berkunjung kemarin kan lagi hamil, dia ditelepon, ditanya anaknya nanti gimana, udah ada sistemnya. Anaknya ini nanti apa gitu, udah gitu? Diperhatikan, ada yang ngurus bagian sendiri. Kemudian Lennon kan warga negara Denmark waktu itu kan, tinggal di Finland sama kita waktu pandemi, udah masuk register situ, tahu-tahu dikirimin surat Lennon. Kita baca, ternyata umur 14, waktunya periksa gigi, ada jadwalnya. Wah, luar biasa. Kasih tahu daftar di sini, karena tinggalnya di sini udah ada tempatnya. Harus periksa gigi. Kapan Indonesia bisa seperti harus, itu ya? Iya. Terus ada lagi yang paling serem, Isabel. Dia pas 17 tahun kan? Ya. Atau 18 tuh, tahun 17 kayaknya. Nah, dia itu tiba-tiba dapat uang, ada teks. Wah. Tapi bahasa Finland, dia nggak ngerti kan? Aku disuruh bayar teks dari apa ya? Mungkin aku belanja, ketahuan pakai kartu aku, jadi aku harus bayar teks. Ada 10.000 euro apa gitu. Aduh, dia ketakutan. Terus dia telepon kakaknya, aku dapat ini, apa ya katanya? Oh bukan Isabel katanya, itu dia takut juga. Akhirnya mereka translate, tanya bapaknya. Itu apa? Ternyata pemberitahuan bahwa kalian bisa kerja, dan dari hasil itu kalian harus lapor pajak dan bayar. Karena kalau kalian nggak bayar pajak, nanti akan ada akumulasi dan apa-apa. Jadi udah ada awareness. Nah, itulah perlu teknologi. Itu loh. Tetapi Finland itu memang punya satu namanya Finnish gut, ya kan, kekuatan dia. Namanya sisu. Sisu. How to be resilient, terus gimana courage gitu. Iya, ada berapa hal. Itu bagus, aku lagi baca bukunya. Sisu in Daily Life. Apa sih penghasilan Finlandia itu kok bisa sampai segitu, manajemen pemerintahannya detail seperti itu? Iya, dia ada perubahan terbaik. Kemudian itu. ada makan, boleh katakan itu kan setiap shelter makan gratis itu kan? Iya. Jadi apa sih penghasilannya Finlandia? Sebenarnya SDM sih, SDM-nya bagus. SDM. Kemudian sekarang IT berkembang, kayak perusahaan apa namanya? Yang sekarang startup company, yang paling berkembang di dunia. Penduduknya berapa banyak? 5 juta. Oh, pantesan. Jadi setiap orang punya space 1 kilometer. Kalau di Jakarta kan kita mepet-mepet. Kalau dia space-nya dari negara Finland itu ya jaraknya satu orang punya space 1 kilometer. Seperti Singapura aja kan. 1 kilometer 1 hektar ya? Enggak sampai 1.000 meter. 1.000 meter. Singapura kan dia bisa seperti itu kan karena kecil. Iya. Finland sih cukup gede, indah juga. Ya kenapa kita tidak mulai per pulau, kan sama aja dong. Jangan Indonesia dilihatnya per pulau, Pulau Bali harus begitu, Jakarta dan lain-lain. Nah, itu tiru misalnya negara-negara kecil yang maju seperti itu kan gitu ya. Jadi, waduh, ngomong-ngomong Mbak Ayu, Masya Allah. putra-putrinya udah di Finland sekarang Finland, ya. Yang satu wajib militer. Itu wajib militer di sana harus. Waduh, berat juga loh Pak Made itu. Tapi nggak apa-apa kan dapat gaji, gede loh gaji militer sana. Aku nggak tahu. Di sana nggak kerja juga dapat gaji. Oh, itulah hebatnya. Kalau setahu saya di Amerika tuh militer besar gaji. Iya. Tapi di Finland orang nggak kerja pun dapat tunjangan, cukup makan, listrik, rumah, apa di support. Ya. Ada bagusnya, ada enggaknya. Jadi orang jadi malas kerja. Kalau yang nggak punya motivasi, udahlah, aku udah santai. Udah dapat gaji, tidur-tidur. Jadi dibilang kan negara penduduknya paling bahagia. Di Finlandia, karena mereka tuh bayar pajak, kerja, liburan, udah teratur. Kemudian makanan di sana juga ramah dengan kesehatan kita. Minuman-minuman anak tuh itu nggak mengandung gula yang berbahaya. Jadi dipikirkan benar, generasi mudanya itu ke depan harus sehat. Karena kan banyak anak-anak udah kena diabetes, ya, udah kena kolesterol, kena stroke, kena apa gitu. Anak kecil banyak. Ya, mudah-mudahan ini didengar ya. Kita di Indonesia sangat luar biasa. Betul. Semua makanan yang ada di pasaran itu semua mengandung gula. Iya, benar. Dan tidak, itulah perlu
mungkin ada lebih tertib lagi. BP POM itu kan penting. Sekarang Mbak Ayu beli apa nih minuman di supermarket di mana coba semua bahaya, gula. iya. Di sana banyak kan nggak pakai gula. Satu lagi Pak Made, kerukunan beragama dan human right-nya itu tinggi sekali di sana, sangat sudah diterapkan. Oh di Finland. Makanya banyak orang-orang Aceh tinggal di sana kan. Waktu berarti mirip Pulau Bali dong. Iya, gitu betul. Ya, terus satu lagi Pak Made, di sana sekarang setiap restoran itu ada bisa makanan halal ada. Jadi kan di menu ini halal, ini enggak. Dulu kan bukan vegetarian, lactose free. Jadi untuk semua orang bisa memudahkan. Di sana mayoritas agama Muslim ya? Mungkin Kristen. Kristen ya? Kristen. Oh tapi di situ tapi hebat Muslim juga. ada juga. Iya. Bagus juga, walaupun mayoritas Kristen di situ mengayomi semua. Ada halal, makanan halal. Semua orang. Aku ingat waktu Mariam, Shan, dan Atik sekolah di sana, satu sekolah, itu karena pendidikan agama ada di sekolah. Kan mereka Muslim kan, karena ini dipanggilkan guru dari negara lain untuk ngajar agama. Jadi di Finland anakku di sekolah belajar agama Islam. Hebat ya. Gabung dengan ada anak lain juga. Jadi dikasih kesempatan. Semua anak haknya diberikan. Waduh, luar biasa sekali kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu. Udah sekian lama nggak ketemu. Mestinya jadi anggota dewan ya, tapi belum beruntung. Gitu loh. Karena banyak sekali yang bisa diberikan untuk ke depan bagus, insya Allah. Luar biasa nih, untuk nangkep Mbak Ayu mau ke Bali itu susah nih, gitu. Konon Mbak Ayu tuh mau tinggal di Bali. Mau, ini ya lagi kan? mau lihat tanahnya ya. Di mana Pak Made? Ada di Bukit Tengah. Bukit Tengah ya? Itu sebuah bukit yang dekat Windam, itu view-nya luar biasa, ngeliat Nusa Penida lautnya. Ya siapa tahu nih teman-teman kalau mau pindah ke Bukit Tengah, boleh ya kan? Aku pesan di situ insya Allah. Itu para pemirsa sekalian, saya sangat bahagia sekali dikunjungi oleh Mbak Ayu yang terkadang misterius. Misterius ya. Nggak pernah kelihatan tiba-tiba di Finland ya kan? Iya. Tiba-tiba ngirim tamu ke Bali orang Finland. Iya. Untung yang dikirim cantik. Wah. Ya Allah. Gitu loh. Aduh. Terima kasih para pemirsa sekalian. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan berkenan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan jangan lupa tonton Mr. Fusi Live, subscribe dan follow. Bye-bye, Mbak Ayu.